Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih merasakan nikmat Allah yang tidak dapat kita hitung. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya karena kekuatannya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingannya sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah tentu kita tidak ingin menjadi hamba-hamba yang mendapat murkanya. Karena itu tentu kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai hamba Allah, kita sering mendengarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bahkan perulangan ayat yang kita dengarkan ini menguatkan kita untuk ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur kepadaku. Nah, ayat ini menggugah kita untuk selalu konsentrasi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 Allah sudah menjelaskan, apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu akan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berbuat sebaliknya, mempertuhankan nafsunya dengan bentuk harta, dengan bentuk jabatan, dengan bentuk wanita, sehingga orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu sudah tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka agar kita tidak dipimpin oleh hawa nafsu, maka kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, yakinlah kita, jika kita ingat kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan dilindungi oleh Allah, dibimbing ke jalan yang lurus,
dilindungi dari hal-hal mungkarat yang jahat. Maka berbahagialah kita jika kita merasakan dalam kehidupan kita selalu berada dalam kebaikan. Kita bergembira untuk melakukan sholat jamaah. Kita bergembira untuk kumpul-kumpul melakukan kebaikan. Kita bergembira untuk bersedekah. Masya Allah. Sebab orang-orang yang menyembah hawa nafsunya, baik yang mempunyai jabatan, baik yang mempunyai harta, baik yang mempunyai pendamping wanita yang hanya dijadikan sebagai nafsu, cenderung melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dimaksud di sini adalah, tahukah engkau orang-orang yang menuhankan nafsunya? Sekali lagi, untuk menghilangkan itu maka kita pertama adalah membersihkan diri dari mempertuhankan hawa nafsu. Jadi caranya dengan ingat kepada Allah, dan pasti kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kufur kepadaku. Jadi bersyukur dengan ingat kepada Allah itu akan membawa diri kita syukur kepada Allah, dan kita akan menjauhi hal-hal yang bersifat kufur, menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas jalan yang kedua, agar kita tidak mempertuhankan hawa nafsu, dengan sholat. Dengan melakukan hubungan yang paling efektif, yaitu dengan sholat. Hubungan kita kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan memikirkan akan bahaya hari akhirat. Artinya kita berpikir, jika kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, maka kita akan berbahaya, kita akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Ini tidak menakut-nakuti, tetapi kita ingat bahwa di hari akhirat itu, apa yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan hasil. Apakah kita menjadi orang-orang yang bahagia atau kita termasuk orang yang sengsara? Karena itu, mengingat bahaya-bahaya akhirat berarti kita juga menyiapkan bekal untuk akhirat, sehingga kita beramal soleh. Nah, semoga dengan itu semuanya kita akan berpaling dari menuhankan hawa nafsu, tentu dengan pertolongan dan rahmat Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.